Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini ingin membahas ataupun membicarakan topik dari tugas besar kami, yaitu tugas basis data grafik. Dan di kelompok saya ada Muhammad Farhan Jayandra, Muhammad Revi Suryandi, Muhammad Azizi dengan saya sendiri sebagai moderator, dan Muhammad Rayhan Kausar, dan juga Ardian Syahrul Juliawan dan M Fatur Rahman. Nah, baik, tanpa berlama-lama, materi kami itu tentang rumah sakit yang ada di Pekanbaru. Nah, jadi untuk pemateri pertama tanpa berlama-lama dengan saya sendiri yaitu Azizi. Ini gimana caranya? Nah, jadi di sini ini menunjukkan halaman utama Neo4j setelah koneksi ke database berhasil kita lakukan. Nah, jadi terlihat di sebelah panel kiri kita itu untuk eksplorasi node, panel query cipher di atas, dan area hasil tengah. Nah, untuk slide kedua itu jadi perintah match and department itu return and limit 25 itu yang menunjukkan 4 simpul node yang mempresentasikan entitas departemen dengan label masing-masing seperti di EP01 hingga di EP04. Nah, jadi visualisasinya itu ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada relasi ataupun relationship antar node yang terlihat pada hasil query tersebut. Nah, jadi untuk perintah match and doctor return and limit 25 ini adalah hasil untuk memvisualisasikan 5 simpul dengan label nama-nama dokter seperti Dr. Rina Puspita, Dr. Budi Utomo, Dr. Melati Indah, Dr. Surya Kamala, dan Dr. Chandra Kirana. Nah, jadi sama seperti visualisasi sebelumnya, hasil ini juga tidak menampilkan adanya hubungan antar simpul. Nah, untuk slide ini ada perintah match and kondisi medis return and limit 25. Ini menghasilkan 5 not berlabel kondisi medis. Not tersebut itu mempresentasikan berbagai jenis kondisi medis seperti migrain, pneumonia, fraktur kaki, hipertensi, dan diabetes. Visualisasi ini tuh menunjukkan struktur awal dari data kondisi medis yang nantinya dapat dikembangkan dengan menambahkan relasi ke entitas lain seperti pasien atau dokter untuk analisis yang lebih komprehensif. Nah, untuk pemateri selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya Raihan. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya. Untuk ini match patient return and limit 25 yang menghasilkan 4 simpul node berlabel pasien. Nah, masing-masing node mewakili individu dengan nama Bayu Segara, Linawati, Citra Dewi, dan Andika Pratama. Ini menandakan bahwa data pasien telah berhasil dimasukkan ke dalam sistem. Namun, belum terhubung dengan entitas lain seperti dokter, kondisi medis, atau departemen. Visualisasi ini merupakan fondasi awal dalam pemodelan graf yang selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambahkan hubungan antar node untuk menggambarkan keterkaitan antar data secara lebih menyeluruh. Nah, selanjutnya rumah sakit. Nah, ini menghasilkan sebanyak 25 simpul node berlabel rumah sakit. Masing-masing node mempresentasikan entitas rumah sakit yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Visualisasi ini memperlihatkan bahwa data rumah sakit telah berhasil diimpor dalam jumlah banyak. Namun, belum terintegrasi secara fungsional dengan entitas lain seperti pasien, dokter, atau departemen sehingga masih berupa kumpulan entitas mandiri. Selanjutnya, gambar tersebut merupakan hasil query pada Neo4j dengan perintah match. Nah, ini menampilkan 25 node pertama yang memiliki label rumah sakit diagnosa. Masing-masing node mempresentasikan entitas diagnosa medis di rumah sakit. Pada tampilan ini belum terdapat realisasi antar node, sehingga semua node terlihat berdiri sendiri tanpa keterhubungan. Hal ini menunjukkan bahwa data yang ditampilkan masih dalam bentuk entitas tunggal tanpa koneksi ke identitas yang lain seperti pasien, rumah sakit, atau jenis penyakit tertentu. Nah, visual ini berguna untuk melihat isi awal dari data graph sebelum dikembangkan lebih lanjut dengan menambah relasi-relasi yang relevan agar analisis data menjadi lebih informatif. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Repi. Baiklah, di sini ada bekerja.
yang digunakan untuk menampilkan relasi kerja antar entitas. Terlihat bahwa terdapat dua not bertipe dokter, yaitu Dr. Budi Utomo dan Dr. Surya Kencana, yang masing-masing memiliki hubungan bekerja dengan dua not bertipe rumah sakit, yaitu RSUD Petala Bumi dan RSUD Arifin Ahmad. Visualisasi ini menandakan bahwa koneksi antar data mulai terbentuk, menggambarkan relasi antar dokter dengan rumah sakit tempat bekerja mereka, sehingga struktur graf menjadi lebih informatif dan mendekati representasi nyata dalam sistem dunia medis. Nah, dan juga ada ditandatangani oleh, yang bisa menampilkan hubungan antara entitas pasien dan dokter. Terlihat bahwa pasien bernama Bayu segera memiliki relasi ditangani oleh dengan Dr. Melati Indah, dan Andika Pratama ditangani oleh Dr. Surya Kencana. Visualisasi ini memperlihatkan interaksi nyata antara pasien dan dokter dalam sistem data graph. Nah, dan juga ada relasi memiliki departemen. Terdapat dua not, yaitu RSUD Arifin Ahmad berlabel rumah sakit dan DEP 01 berlabel departemen. Relasi memiliki departemen ini menghubungkan rumah sakit tersebut dengan departemen DEP 01, yang menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut memiliki atau menaungi departemen tersebut. Total ditampilkan dua not dan satu relasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardian Syahrul Juliawan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Gambar ini yaitu data menunjukkan hubungan antara pasien dengan kondisi medis yang mereka miliki. Dalam graf ini terdapat dua jenis not, yaitu pasien dan kondisi medis yang dihubungkan oleh relasi bertipe memiliki kondisi. Relasi ini mempresentasikan bahwa seorang pasien memiliki suatu kondisi medis tertentu. Sebagai contoh, not pasien bernama Linawati memiliki dua relasi yang mengarah ke kondisi medis hipertensi dan diabetes tipe 2. Sedangkan pasien Andika Pratama memiliki relasi ke kondisi hipertensi. Kemudian query relasi mengobati antara not dokter dan kondisi medis. Terlihat bahwa Dr. Melati Indah menangani pneumonia, sedangkan Dr. Surya Kencana menangani hipertensi. Visual ini menunjukkan keterhubungan langsung antara dokter dan penyakit yang ditanganinya. Kemudian not pusat rumah sakit yang terhubung dengan 32 not rumah sakit lainnya seperti RS Binagasi, RSUD Arifin Ahmad, dan Awal Bros Sudirman. Setiap garis mempresentasikan satu relasi data. Visual ini menggambarkan daftar seluruh entitas rumah sakit yang tercatat dalam database. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Fatur. Nah, dekat sini menunjukkan relasi antara dokter, terus ada kondisi medis, rumah sakit, dan juga departemen. Jadi dokter di rumah sakit ini dan menangani dua kondisi medis, yaitu hipertensi dan pneumonia. Terus rumah sakit memiliki relasi ke departemen, sedangkan departemen merupakan bagian dari rumah sakit. Jadi visual ini menggambarkan alur keterkaitan antara entitas utama dalam sistem informasi medis. Nah, di sini relasi antar entitas pasien memiliki kondisi medis, terus dirawatnya di rumah sakit dan ditandatangani oleh dokter. Jadi dokter itu bekerja di dua rumah sakit dan mengobati kondisi medis tertentu. Di visual ini menunjukkan hubungan lengkap antara pasien, dokter, kondisi medis, dan juga rumah sakit dalam sistem grafik database. Lalu juga di not kondisi medis yang terhubung dengan 5 kondisi kesehatan, yaitu migrain, terus pneumonia, fraktur kaki dan hipertensi, dan juga diabetes mellitus tipe 2.
Setiap garis menunjukkan satu relasi. Visual ini menunjukkan bahwa node kondisi medis merupakan pusat yang mengelompokkan berbagai jenis penyakit dalam sistem database rumah sakit. Ini nyebut juga dia. Udah habis ya nih. Kau lagi. Kemudian udah habis ya. Kau lah moderator lagi. Lanjut loh. Oke, baik, untuk selanjutnya untuk visualisasi saya serahkan ke teman saya, Aan. Dipersilahkan. Oke baik, terima kasih buat teman-teman semua yang udah menjelaskan tentang PPT-nya. Saya akan menjelaskan demo visualisasi fotonya menggunakan Norwin. Nah, sebentar saya akan ini tahu dulu, share dulu. Oke. Di sini bisa kita lihat ada 5 di sini, ada rumah sakit, dokter, pasien, kondisi medis, dan departemen. Nah, pertama itu saya akan menjelaskan dari rumah sakit dahulu. Nah, di rumah sakit ini dia tuh ada beberapa rumah sakit yang tadi udah dibuat. Nah, itu ada bisa dilihat Awal Bro Sudirman, Rumah Sakit Aulia Pekanbaru, Bayangkara Polda Riau, Rumah Sakit Bina Kasih. Nah, setiap rumah sakit ini memiliki departemen. Nah, departemennya itu apa? Yaitu gawat darurat. Nah, itu untuk penjelasan dari not rumah sakit. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke dokter. Nah, di dokter ini ada 2 relasi, yaitu bekerja di dan juga mengobati. Nah, dokter sendiri itu ada 5 di sini. Nah, setiap dokter ini bekerja di rumah sakit mana? Nah, di sini bisa dilihat dokter itu ada bekerja di Rumah Sakit Arifin Ahmad dan Petala Bumi. Nah, rumah sakit ini memiliki departemen yang namanya itu gawat darurat. Oke. Nah, di sini dokter itu menangani kondisi medis pneumonia dan hipertensi, mengobati. Nah, lanjut kepada pasien. Nah, di pasien ini ada 3 relasi. Yang pertama itu adalah memiliki kondisi, ditangani oleh, terus dirawat di. Nah, pasien itu ada 4 di sini, dan yang untuk contoh itu ada cuma 2, yaitu Linawati dan Andika Pratama. Coba kita masuk ke sebentar. Linawati dulu. Nah, Linawati itu memiliki kondisi medis apa? Nah, Linawati itu seperti yang tadi dijelaskan teman saya, Linawati itu memiliki 2 kondisi medis. Yang pertama diabetes mellitus tipe 2. Dan yang kedua itu ada hipertensi. Nah, Linawati sendiri itu ditangani oleh siapa? Bisa dilihat di sini oleh dokter. Nah, lanjut itu untuk Linawatinya itu dirawat di mana? Di rumah sakit apa? Oke, ini sebentar. Pasien. Itu dirawat di Rumah Sakit Arifin Ahmad. Nah, lanjut kepada not kondisi medis. Di sini not kondisi medis nggak ada relasi, yaitu cuma ada 5 not di sini, yaitu pneumonia, migrain, fraktur kaki, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2. Nah, lanjut kepada departemen. Departemen itu ada 4 di sini, yang kepakai tadi saya cuma 1 untuk contoh. Itu ada rawat inap, poli anak, poli jantung, dan gawat darurat. Nah, rumah sakit ini sendiri saya sudah memvisualisasikannya menggunakan map, yaitu bisa dilihat di bawah ini. Di sini ada result juga untuk dari setiap rumah sakitnya, itu ada alamat, jenis rumah sakitnya, latitude dan longitude ini itu untuk berfungsi sebagai koordinat dari mapnya agar bisa tampil di dalam mapnya nanti di bawah. Nah, itu IDRS-nya itu RSUD Arifin Ahmad. Juga result untuk rumah sakit yang lain sudah tertera di bawah sini beserta beserta dengan latitude dan longitude-nya. Oke, nah ini kita masuk ke untuk contoh dari penerapan latitude dan longitude agar bisa menandakan lokasi dari rumah sakit yang udah didatakan, dipetakan.
Nah, pertama itu mari kita coba dulu untuk mengecek dari dari marker yang pertama. Coba dari sini. Nah, di sini adalah RSUD Madani Pekanbaru. Coba kita lihat di sini apakah sudah sebentar. Coba kita lihat di bagian sini Rumah Sakit Prima. Nah, Rumah Sakit Prima ketika markernya itu diklik, maka akan muncul alamat dari rumah sakit tersebut. Jalan Balam, nomor 20, Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi. Nah, nih Rumah Sakit Prima. Oke, lanjut pada marker selanjutnya itu ada di Rumah Sakit Awal Bros Panam. Nah, di sini bisa kita lihat Rumah Sakit Awal Bros. Untuk lokasinya sendiri itu adalah di Jalan HR Subrantas nomor 8, sesuai dengan nama jalan ini. Jalan HR Subrantas. Untuk markernya sendiri udah tepat koordinatnya karena latitude dan longitude-nya saya ambil sendiri dari yang namanya itu Google Map. Nah, coba kita lihat lagi untuk contoh marker yang lain. Itu ada Rumah Sakit Sansani. Bisa dilihat sesuai juga Jalan Soekarno-Hatta. Bisa dilihat di sini sesuai. Coba kita cek lagi untuk rumah sakit yang lainnya itu coba kita cek di sini. Itu ada Rumah Sakit Tabrani. Itu ada di Jalan Jenderal Sudirman. Coba kita lihat cek dulu di sini Jalan Jenderal Sudirman. Nah, datanya itu alamatnya sudah sesuai dengan markernya nih. Bisa dilihat pada marker-marker yang ada di sini itu udah sesuai dan tepat markernya di lokasi rumah sakit tersebut. Ini Sakit Petala Bumi, bisa dilihat dokter Jalan Dr. Sutomo udah sesuai sama nama jalannya. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan atau demo dari visualisasi datanya menggunakan Kopoto Northwind Grab. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kalau ada salah dari penyampaian dari teman-teman kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.